Scene beralih ke Bambi yang baru selesai membantu Japi, dan saat akan istirahat, tiba-tiba dia didatangi Prince dan Mitch yang membawa sebuah rencana. Mereka berencana menangkap saudara salah satu pejabat Venezuela untuk melemahkan militer yang menjaga di tempat tersebut. Tapi kondisi Bambi yang sedang dalam kondisi mabuk pun terpaksa harus dibius karena susah diajak bicara. Kemudian Bambi diikat di atas kasur karena dia terus meracau dan ditakutkan akan melakukan hal-hal bodoh di dalam hotel ini. Setelah kondisinya normal, Prince melepaskan ikatannya dan melanjutkan obrolan yang kemarin sempat tertunda. Jadi tempat yang didiami oleh Amber itu adalah tempat penyimpanan kokain dan sebuah fasilitas rahasia yang dikendalikan oleh seorang menteri Venezuela bernama Torik. Rupanya si Torik ini memiliki kewenangan penuh mengarahkan militer bahkan melepaskan Amber. Di sana Prince mempunyai rencana menangkap saudaranya Torik bernama Momo. Hal itu bertujuan untuk dijadikan alat tukar dengan Amber. Sedikit info, Momo sendiri adalah seorang DJ yang menurut penelusuran, ia sering melakukan ritual mengadu liang cipapang di sebuah sanggar yoga. Ketika target sudah terlihat, Prince langsung menerbangkan sebuah drone untuk memantau situasi di lokasi sekitar. Namun ketika mereka sedang mengikuti mobil tersebut, tiba-tiba kecelakaan terjadi tepat di depan mobil mereka. Jelas hal itu membuat kesempatan mereka gagal. Lalu Bambi mempertanyakan kembali rencana Prince yang ingin menculik saudaranya si Torik. Padahal Bambi sendiri sudah berencana untuk membebaskan Amber dengan memanfaatkan si Japi yang sering memasok ikan ke tempat kartel itu. Namun Prince menilai bahwa rencananya lebih simpel karena mereka tak perlu berperang melawan militer. Di sini Bambi pun sepakat dan kali ini mereka masuk ke sebuah stadion tempat si Momo akan melakukan konser. Singkat cerita, Bambi dan Prince terus mengikuti si Momo yang sekarang akan melakukan konferensi pers sebelum dia melakukan konsernya. Sedangkan Mitch yang menunggu di luar mengeluarkan sebuah jarum suntik yang sudah diisi dengan obat mencret untuk keperluan penculikan. Kemudian Mitch memberikan obat mencret itu pada Bambi di dekat pintu barat stadion. Sedangkan di dalam, Bambi dan Prince diikuti oleh salah seorang penjaga karena mereka berdua terlihat mencurigakan. Lalu setelah itu, Prince mengambil seragam si penjaga. Sedangkan si Mitch berhasil membuat si supir ambulan pingsan di bawah mobil mewahnya. Di sana Bambi menarik perhatian asisten si Momo dengan berpura-pura akan mengetes kesehatan si bosnya. Lalu Prince memasukkan obat mencret itu ke dalam minuman si Momo. Alhasil tak lama setelah minuman itu diminum, Momo langsung pontang-panting ingin buang air besar. Di saat bersamaan, mereka juga meringkus asisten si Momo yang sedang menunggu bosnya. Tapi sayang, Momo tak mau dibawa masuk ke ambulans dan malah mengamankan pacarnya ke tempat sepi. Di saat Momo sedang mengadu liang cipapang, disitulah kesempatan Bambi dan Prince membawa paksa si Momo masuk ke dalam ambulan. Keesokan harinya, Mitch mendatangi kantor Kementerian Venezuela untuk bertemu dengan Torik Marwan. Tanpa basa-basi, Mitch memohon agar Torik segera membebaskan Amber. Torik tentu saja menolak karena Amber dianggap sebagai wanita kriminal yang bermaksud melakukan spionase agar terjadinya perang antara Venezuela dan juga Amerika. Karena tak mempan dengan cara baik-baik, Mitch lalu mengeluarkan cincin milik si Momo dan mengancam akan membunuh saudaranya itu jika Torik tidak mau membebaskan Amber. Sementara itu, Bambi dan Prince meminta bantuan Roy untuk menjaga si Momo yang sekarang sedang disekap. Si Momo berkata bahwa kakaknya si Torik tidak akan peduli dengan dirinya, jadi lebih baik Bambi melepaskannya saja. Malam harinya, Bambi, Prince, dan Roy menunggu telepon dari Torik yang tak kunjung menghubungi mereka.
Alih-alih mendapatkan kejelasan dari Torik, Roy malah memperlihatkan wajah Prince dan juga Bambi yang viral karena telah melakukan penculikan. Sementara itu, Violeta masih merasa trauma atas penculikan yang kemarin dialami. Bahkan dia jadi tak banyak bicara sekalipun kepada suaminya sendiri. Tak lama setelah itu, Violeta melihat berita di Twitter tentang penculikan si Momo yang dilakukan oleh Bambi dan juga Prince. Di sini Violeta jadi curiga, jangan-jangan CIA benar-benar terlibat dalam kasus selama ini. Dia pun segera pergi menemui Presiden Kolombia dan berharap Presiden menangkap Bambi dan juga Prince. Tapi si Presiden belum bisa memberitahu apa tindakan selanjutnya karena kasus ini masih berjalan dan masih dalam tahap penyelidikan. Violeta sengaja menekan Presiden karena dia tidak ingin sejarah kembali terulang ketika negaranya selalu disetir oleh Amerika. Violeta kemudian mendatangi Natalie untuk memastikan bahwa Prince dan Bambi mendapat dukungan penuh dari CIA dalam misi penculikan itu. Di sisi lain, Margaret sengaja terbang ke Kolombia untuk mengetahui nasib putrinya yang sampai saat ini belum ada kabar. Prince sepertinya tidak terlalu senang dengan kehadiran ibu mertuanya itu karena dianggap waktunya tidak pas. Selain itu, dia dan Bambi sekarang berstatus sebagai buronan. Mereka juga menyimpan tawanan di dalam rumah. Takutnya sesuatu yang tak terduga terjadi kepada mertuanya. Sambil mengantar ibunya ke kamar, Bambi menjelaskan bahwa dia sedang mengupayakan barter antara Amber dengan orang yang disekap di kamar sebelah. Tujuannya ia berharap semuanya lancar dan tak harus terjadi baku tembak. Setelah itu, Bambi permisi keluar untuk mencari Prince, lalu ibunya pergi ke kamar mandi. Sedangkan di bawah, si Roy tidak menyadari bahwa di luar 3 orang pria tak dikenal masuk ke tempat mereka. Beruntung Roy berhasil menembak 2 di antaranya, namun dia harus innalillahi di tempat setelah 1 orang lagi menembak dirinya dari belakang. Orang itu lalu naik ke atas dan sempat bertemu dengan si Momo, tapi setelah masuk ke kamar mandi. Tak lama setelah itu, Bambi dan Prince pulang ke rumah sambil mengeluarkan pistol karena dia melihat pintu tidak dalam keadaan terkunci. Bambi kaget sekaligus lega karena dia melihat ibunya baik-baik saja. Karena masa khawatir, Bambi akhirnya memutuskan untuk mengembalikan ibunya pulang ke Amerika. Setelah itu, Prince dan Bambi membawa si Momo ke suatu tempat sambil menunggu rencana selanjutnya dari Mitch. Keesokannya, Mitch datang menghubungi si Torik lalu pergi meninggalkan HP-nya. Kemudian, Prince dan Bambi muncul sambil membawa si Momo seolah-olah memperingatkan si Torik bahwa mereka tidak main-main. Di sana, Prince mengancam akan membunuh Momo secara perlahan dengan cara menyetrum terongnya si Momo jika ia tidak mau melepaskan Amber. Tapi masalahnya, Torik tidak peduli dan malah mengaku bahwa dia telah mencoret si Momo dari kartu keluarga setelah adiknya itu tidak mendukung dirinya ketika mencalonkan diri jadi wakil rakyat. Ia balik mengancam Prince dengan mengatakan bahwa dia akan membuat Amber membusuk di penjara. You understand what that means? You hurting an innocent man for nothing. I'm not the villain in this story. I will triple my forces. Merasa kalau rencana mereka telah gagal, akhirnya saudara ipar ini mau tidak mau harus menempuh jalur terakhir yaitu perang. Momo, you're gonna be fine. Pertama-tama, Bambi menemui Natalie dan meminta bantuannya untuk memblokir satelit internet Venezuela selama 2 jam ketika dia sedang beraksi. Natalie tentu saja menolak karena dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Bisa-bisa terjadi perang antara Kolombia dan Venezuela yang kemudian itu akan dimanfaatkan orang-orang CIA untuk meraup keuntungan dari perang tersebut. Di sini, Bambi sama sekali tidak peduli karena buat dirinya penyelamatan kakaknya adalah nomor 1. Sementara itu, Prince bersedia merogoh kocek dalam-dalam menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkan istrinya. Kembali ke Natalie yang akhirnya bersedia membantu Bambi memblokir satelit internet dan bantuan udara Venezuela, tapi dengan waktu yang lebih singkat, yakni hanya 48 menit saja. Singkatnya, Momo akhirnya dilepaskan dan ia langsung menemui si Torik. Di sana, ia menumpahkan semua kekesalannya pada kakaknya itu yang tak melakukan apapun ketika dirinya hampir tewas. Tapi si Torik mengklaim bahwa dia sudah berusaha menyelamatkan Momo dengan cara mengirim 3 orang suruhannya ke rumah Prince. Namun mereka malah pada modar.
Bersyukur karena dirinya masih selamat, Momo meminta kakaknya untuk melepaskan Amber karena mereka mengatakan Amber tidaklah bersalah. Tapi si Torik sekali lagi menegaskan tidak akan melepaskan Amber karena Amber adalah mata-mata CIA. Sementara itu, Amber merasa frustasi dengan apa yang telah dialaminya saat ini, di mana orang-orang yang dicintai tak kunjung juga menyelamatkannya. Bambi sendiri kali ini menemui si Japi dan meminta bantuannya agar memberikan informasi mengenai Amber. Sedangkan Prince sangat khawatir ketika dia melihat video Amber yang seperti orang stres dan mengalami trauma berat. Ditambah lagi, Japi memberikan bocoran mengenai Amber yang beberapa hari lagi akan segera dieksekusi, buntut dari balas dendam Torik karena Prince telah menyakiti saudaranya. Prince bertanya apakah ada seseorang yang bisa membatalkan eksekusi itu selain Torik, tapi Japi menjawab tidak ada karena Torik adalah bos kartel tersebut. Di sisi lain, Thomas kembali memaksa Amber untuk membuat video pengakuan bahwa dirinya adalah seorang anggota CIA. Tapi meskipun Amber sudah diberikan obat halusinogen, Amber tetap tak mau melakukannya sehingga membuat si Thomas jujur bahwa pada hari Sabtu nanti ia akan mengeksekusinya di tempat berbeda. Sementara itu, Margaret nekat datang menemui besannya. Walaupun sempat ditolak, akhirnya Margaret bisa tersambung dan berbicara dengan Eric lewat telepon. Di sana, Margaret memohon agar Eric memberikan bantuan pada Prince dan juga Bambi yang sekarang akan melakukan perang di Venezuela demi menyelamatkan menantunya. Eric sebenarnya malas membahas soal itu karena Prince tidak mau mendengar kata-katanya untuk diam di rumah saja dan menyerahkan pekerjaan itu pada ahlinya. Tapi dengan bijak, Margaret menjawab bahwa sebanda-bandanya anak mereka, tapi sebagai orang tua mereka tetap harus membimbing anak-anak mereka menuju kebahagiaan. Sementara di tempat lain, Amber berhalusinasi melihat Bambi datang menyelamatkannya. Tak hanya itu, dia juga mengingat masa-masa ketika dia pertama kali berjumpa dengan Prince. Untuk mengantisipasi penyelamatan dadakan, Thomas menyuruh anak buahnya untuk memindahkan Amber ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan saluran gas. Di markas, Mitch memberikan emblem dengan bendera Kolombia pada Prince, tujuannya agar ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, pihak Amerika tidak akan disalahkan. Prince sebenarnya menyadari bahwa CIA ingin memanfaatkan dirinya dan juga Bambi agar Kolombia dan Venezuela terjadi konflik, tapi dia tidak punya pilihan karena dia butuh bantuan CIA juga untuk memblokir satelit udara milik Venezuela. Tidak lama setelah itu, bantuan peralatan militer datang dari Amerika atas nama Eric. Tak lupa dia memberikan surat dukungan terhadap anaknya yang akan berperang menyelamatkan istrinya. Kemudian mereka berdiskusi terlebih dahulu tentang rencana yang akan mereka jalankan berdasarkan dengan hasil informasi dari Japi sejauh ini. Mereka juga didukung oleh peralatan canggih berupa pesawat nirawak yang nantinya bisa membedakan antara warga sipil dan militer yang dibekali senjata. Mereka akan dibagi menjadi beberapa tim, di mana masing-masing tim ini akan menuju ke lokasi yang berbeda-beda untuk memudahkan mencari target. Di tempat lain, komplotan kartel ini sedang membahas revolusi yang nantinya akan mereka lakukan. Namun ketika Torik akan berjalan keluar, dia harus innalillahi di tempat setelah komplotan Prince menembak dirinya. Kabar kematian Torik itu langsung tembus pada Prince. Dalam kesempatan itu, Bambi juga membahas tentang kejadian masa lalu yang menewaskan rekan mereka Drifter. Bambi menjelaskan bahwa sebenarnya dia bisa saja menyelamatkan Drifter waktu itu, tapi dia sadar bahwa jika dia menyelamatkan Drifter, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan Prince yang sama-sama butuh penyelamatan. Apalagi dia sudah berjanji pada Amber bahwa dia akan membawa pulang kembali suaminya. He comes home. Sesampainya di lokasi, ternyata di tempat kartel itu sedang diadakan pesta kembang api setelah tadi siang mereka sudah mengadakan acara sunatan massal. Pesawat nirawak mendeteksi banyak sekali titik-titik merah berada di kawasan tersebut yang menandakan bahwa orang-orang yang memegang senjata di tempat itu sangatlah banyak. Dari kejauhan, tim Delta melihat ada mobil patroli yang mendekat ke arah mereka, dan dengan sigap mereka berhasil melumpuhkan dua orang yang sedang berpatroli. Tim Bravo dan tim Charlie mulai merengsek masuk ke dalam gedung sambil sesekali melumpuhkan musuh yang terlanjur ada di hadapan mereka. Di lantai 1 dan 2, Bambi dan Prince masih belum juga menemukan Amber. Mereka sudah panik sesekali menyangka bahwa Amber sudah tewas.
Tapi setelah melihat drone, ternyata masih ada beberapa tempat lagi yang belum mereka satroni, dan Bambi yakin Amber berada di salah satu ruangan tersebut. Tim yang memakai ATP sengaja mengalihkan salah seorang penjaga untuk membuka pintu, dan ketika pintu dibuka, kemudian tim APA masuk ke ruangan kokain sambil berharap Amber ada di sana. Alih-alih menemukan Amber, tim malah dikerubuti warga sipil perempuan yang sedang bekerja meracik narkoboy. Tim lalu segera mengevakuasi warga sipil agar tidak terlibat dalam peperangan. Sementara itu, Graciela yang panik langsung menyuruh rekannya untuk mengambil basoka. Dari drone terlihat ada dua titik, yakni biru dan merah, yang mana biru menandakan pasukan dan merah menandakan pasukan musuh. Di tengah peperangan itu sendiri, ternyata ada seseorang yang melakukan live streaming sehingga membuat semua orang bisa menontonnya, termasuk Violeta yang langsung menelepon suaminya dan mempertanyakan apakah benar perang itu perang Kolombia. Sementara itu, Prince melihat Graciela yang menyuruh rekan-rekannya untuk menjaga ruangan. Di sana, Prince yakin bahwa Amber disembunyikan di sana. Namun sialnya, pasukan musuh mulai mengetahui posisi tim akibat terlalu keseringan menembak. Alhasil, pemantau 1 dan 2 harus tewas. Ditambah lagi basoka yang dilepaskan membuat tim tak punya lagi seorang pemantau. Selain itu, kehadiran mobil tank baja pun mempersulit pergerakan mereka karena mobil tersebut terus berkeliling menjaga area kartel. Sementara, rekan lainnya sengaja mengambil mobil untuk menghentikan mobil tank itu. Berkat sistem pengenalan wajah, Bambi akhirnya bisa membunuh Graciela yang berusaha untuk kabur. Singkatnya, Bambi berhasil masuk ke ruangan 6 dan bisa mendengar suara Amber ada di sana. Karena ruangan tersebut dipenuhi dengan pipa gas dan bensin, Bambi akhirnya membuka ruangan tersebut menggunakan martil. Di sana, Amber menangis bahagia ketika Bambi berhasil menyelamatkannya, dan hanya dalam hitungan detik saja, tempat kartel itu pun meledak tak tersisa. Meskipun sudah selamat, Amber masih saja terlihat seperti ketakutan dan tidak mengenali suaminya sendiri. Prince selalu menceritakan hal itu pada Bambi, dan Bambi memakluminya karena Amber baru saja mengalami penderitaan selama disekap. Di pelabuhan, Presiden Kolombia sedang memberikan motivasi pada angkatan perangnya untuk bersiap-siap jika mereka nantinya harus benar-benar pergi ke medan perang. Sementara Violeta sendiri mencoba mendekati Presiden karena ingin bicara, namun ia tidak diperbolehkan oleh pas pampresnya. Dari channel YouTube si Thomas diperlihatkan tempat kartel itu porak-poranda oleh ledakan kemarin, dan dia merasa terzolimi dengan kejadian penyerangan tersebut. Padahal yang kita ketahui justru si koplok inilah yang awalnya membuat onar. Kemudian Violeta menemui Bambi untuk menanyakan sesuatu, tapi Bambi meminta Violeta untuk menenangkan Amber terlebih dahulu sebelum bicara dengannya. Violeta perlahan mendekati Amber dan mengajaknya bicara. Lalu Amber menceritakan semua yang dialaminya ketika sedang berada di kartel tersebut. Mulai dari penyesalannya yang mengakibatkan sahabatnya terbunuh, hingga terakhir dia melihat sebuah pembantaian di depan matanya sendiri. Di sana Violeta kecewa dan yakin kalau pembantaian itu dilakukan oleh Bambi dan Prince. Akibat dari insiden penyelamatan Amber di kartel kemarin, membuat situasi Kolombia dan Venezuela memanas dan saling meluncurkan misil. Malam harinya mereka berdua mencari Amber yang sudah tidak ada di kamarnya. Mereka berdua berpencar ke tengah kota mempertaruhkan diri mereka masing-masing karena mereka sedang menjadi buronan.
Ternyata Amber berada di sebuah gereja untuk sekedar menenangkan diri karena dia sudah membuat sahabatnya meninggal. Bambi segera membawa pulang Amber dan memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di pihak lain, Violeta terus mendesak Presiden Kolombia untuk menghentikan perang karena Violeta yakin Presiden juga tahu bahwa yang berbuat ulah bukanlah tentara Kolombia, melainkan orang-orang Amerika yang sengaja memakai atribut Kolombia. Violeta ingin Presiden menangkap Bambi dan juga Prince, kemudian membuat pengakuan pada Venezuela bahwa ini adalah strategi CIA agar membuat kedua negara berperang. Violeta tahu bahwa dengan perang negaranya akan mendapat bantuan dari Amerika, baik itu amunisi ataupun uang sebagai kompensasi. Tapi dia tidak ingin hal itu terjadi karena perang tetaplah perang, sesuatu yang akan memakan banyak korban jiwa yang tak bersalah. Keesokan harinya, Mitch sudah berada di pelabuhan untuk menjemput. Dia lalu memberitahu Bambi bahwa pemerintah Kolombia sedang mengadakan operasi untuk menghadang mereka dan memblokade jalan-jalan di setiap pinggiran kota. Bambi dan Prince memutuskan untuk keluar mobil dan masuk ke sebuah pasar untuk menghindari pemeriksaan. Sementara itu, para militer Kolombia juga ternyata sudah mengetahui bahwa mereka masuk ke dalam pasar. Kolonel Pereira memberikan instruksi bahwa pasukannya diperbolehkan untuk membunuh Bambi dan juga Prince. Merasa sudah terkepung dan tak mungkin lagi untuk menghindar, Bambi dan Prince akhirnya mengeluarkan senjata pamungkasnya dan siap meladeni perlawanan pasukan yang menghadang mereka. Sampai pada akhirnya mereka berhasil sampai di pelabuhan di mana Mitch sudah menunggunya. Kemudian Mitch mengantar mereka ke sebuah pulau terpencil dan besok dia akan menjemput mereka kembali. Keesokan harinya Mitch datang menjemput mereka kembali dan mereka bisa menikmati perjalanan dengan santai.